Ini adalah adegan pembelian senjata paling realistis. Begitu si pembeli masuk ke dalam mobil, matanya langsung ditutup. Lalu ia berjalan melewati gang gelap yang sempit menuju lokasi tujuan. Di depan meja yang penuh senjata baru, pria tua itu memilih senapan sniper paling umum karena dilengkapi peredam suara. Meski si penjual bingung dengan pilihannya, ia tetap mengajak pria tua itu untuk menguji senjatanya. Ia bahkan memperbaiki posisi tembak pria tua tersebut sebelum mulai menembak. Tapi ia tak menyangka bahwa yang terjadi setelahnya akan membuatnya melongo. Pria tua itu menarik pelatuk perlahan, lalu dalam hitungan detik melepaskan 3 tembakan yang semuanya tepat sasaran. Kedua penjual langsung kagum melihat keahliannya. Setelah membeli senapan itu, pria tua kembali ke rumah dan menyembunyikannya. Tengah malam saat semua orang tertidur, ia memindahkan senjata itu ke tempat lain. Esok paginya ia turun lebih awal seolah ingin jalan-jalan, padahal ia diam-diam mengawasi 3 pemuda biang onar. Saat mereka naik ke lantai atas, pria tua itu segera balik badan dan pergi. Tak lama setelah itu, ia kembali dan menyiapkan senapan snipernya. Lewat skup, ia melihat ketiga pemuda itu sedang asik merokok dan minum. Saat itulah ia memutuskan untuk membuat hidup mereka lebih menyakitkan dari kematian. Setelah misinya selesai, ia cepat-cepat menyembunyikan senapan dan mengumpulkan selongsong peluru yang jatuh. Lalu ia bersiul, mengangkat tongkat dan kembali ke kumpulan para lansia seolah tak terjadi apa-apa. Tak lama ambulans berdatangan ke lokasi. Warga yang melihat langsung tertawa geli. Namun kepala polisi yang mengetahui kejadian itu justru pucat ketakutan. Bukan karena korban, tapi karena salah satu dari 3 pemuda itu adalah anaknya sendiri. Meski ia yakin pria tua itulah pelakunya, tapi tanpa bukti ia tak bisa menangkapnya. Saat kepala polisi masih bingung mencari solusi, pria tua itu kembali beraksi. Setelah melihat si anak polisi masuk mobil, ia perlahan mengarahkan senapan ke tangki bensin di bawah mobil. Di tengah kekacauan, ia tetap tenang, berpura-pura tak tahu apa-apa, lalu mundur dan menyaksikan dari kejauhan. Ia kira semua berjalan sempurna, tapi ada satu orang, Jack, yang diam-diam melihat semuanya. Sementara itu, pemuda terakhir yang menjadi sumber masalah mulai panik. Ia takut nasibnya akan seperti 2 temannya. Ia pun menutup tirai dan membawa bunga pengusir bala. Melihat hal itu, sang ayah justru menyuruhnya tenang karena ia berencana segera menangkap pelaku. Ia yakin siapa pelakunya. Tak lama kemudian ia bersama anak buahnya mendatangi rumah pria tua itu. Tapi setelah dicari kemana-mana, mereka tak menemukan petunjuk apapun. Saat kepala polisi hampir menyerah, tiba-tiba bel rumah berbunyi. Ia mendorong si kakek dan membuka pintu sendiri. Ternyata yang datang adalah bibi tetangga yang ingin mengambil kunci. Menyadari rahasianya terbongkar, pria tua itu hanya bisa menunduk pasrah. Mereka pun ikut ke rumah si bibi. Dengan pengalamannya, kepala polisi langsung menyadari bahwa itu adalah titik sniper yang sempurna. Berdasarkan insting, ia yakin senjata pasti disembunyikan di sana. Setelah anak buahnya membongkar lemari, mereka akhirnya menemukan tas yang bentuknya seperti tempat senjata.